wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Effendi Furqon dengan NIM 2521127. Eh, saya beralamat instansi di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamal Jambe, Bukit Tinggi. Saya saat ini beralamat di Kabupaten Agam, Kubang Putih, Bandung Lampung. Adapun tujuan daripada dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester daripada uh, mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Aryan Amanda, SPD, MPDT. Adapun sekarang saya berada di semester 6 jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan saat ini saya berada di lokal PTK 6D. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai jaringan nirkabel. Langsung saja kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita hendaknya mengucap puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan berkahnya lah kita, saya dan pemirsa semua dapat merasakan kesehatan jasmani, kesehatan rohani pada masing-masing diri kita. Salawat besertakan salam selanjutnya tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa Islam kepada Islam yang sebenarnya, Islam seperti kita rasakan seperti saat ini. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah jaringan nirkabel, Bapak Aryan Amanda, SPD, MPDT, dan yang terhormat dan saya banggakan dan yang saya cintai, yakni teman-teman dan juga audiens yang mendengarkan video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan Bismillah tadi, video ini saya dapat mulai dengan lancar dari awal hingga akhir. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, adapun pembahasan kita pada video kali ini sesuai dengan instruksi soal daripada dosen pengampu, yakni instruksi soal UTS mata kuliah jaringan nirkabel, yakni hendaknya membahas 5 subjudul daripada UTS kita kali ini. Yakni yang pertama adalah membahas mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua ada penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga ada konsep umum WAN atau Wireless Personal Area Network. Kemudian yang keempat adalah konsep umum Wireless Local Area Network. Dan yang terakhir ada jenis keamanan Wireless Local Area Network. Maka dari itu langsung saja kita mulai kepada pembahasan kita yang pertama, yakni adalah konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jadi apa itu jaringan nirkabel? Sebenarnya jaringan nirkabel merupakan teknologi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Jadi, misalnya kita memiliki dua perangkat nih. Misalnya kita memiliki satu komputer dan juga satu handphone. Nah, bagaimana kita ingin komputer dan satu handphone ini untuk berkomunikasi satu sama lain? Maksudnya, berkomunikasi dalam dua perangkat ini adalah seperti sharing data ataupun melakukan misalnya kalau handphone dengan handphone kan kita bisa berkomunikasi secara telepon
kita bisa berkomunikasi secara via chatting, via video call, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana dua perangkat itu bisa berkomunikasi tanpa kabel? Nah, jadi kita ingat dulu nih, eh, pengertian daripada jaringan berkabel atau wired network yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, wired network itu sendiri merupakan bagaimana dua perangkat dapat terhubung melalui kabel. Misalnya, ada dua komputer, mereka ingin men-sharing data file satu folder. Nah, mereka harus terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Bisa itu kabel UTP, kabel kabel LAN, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin dua komputer itu atau dua perangkat itu ia terhubung tanpa menggunakan kabel. Nah, itulah fungsinya daripada jaringan kabel. Jadi, jaringan kabel ini merupakan suatu teknologi yang bisa menghubungkan dua perangkat atau lebih. Nah, dia dua perangkat atau lebih. Tadi kan contoh kita ada dua perangkat yang di satu komputer dan komputer. Bagaimana kalau 5 komputer sekaligus kita ingin menghubungkannya? Nah, itu bisa kita hubungkan dengan misalnya topologi star, bisa kita hubungkan dengan topologi bus, dan lain sebagainya. Topologi-topologi yang sudah kita pelajari sebelumnya di jaringan berkabel. Nah, jadi nah, kalaupun teman-teman ingat jaringan berkabel sebelumnya, bahwa jaringan berkabel ini terdapat 4 pembagiannya ya, yakni 4 atau 5, 4 ya. Jaringan berkabel pembagian pertama adalah jaringan PAN atau Personal Area Network. Kemudian ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ada Worldwide Area Network atau WAN. Nah, begitu juga dengan jaringan nirkabel ini atau wireless network ini. Wireless technologies atau wireless network atau juga bisa kita sebut sebagai jaringan nirkabel ini juga dibagi atas 4. Nah, apa saja itu? Nah, di sini kita bisa lihat ada di sini yang pertama WPAN. WPAN itu sama dengan PAN yang tadi. Dia pembagiannya sama, ada 4 juga seperti jaringan berkabel. Yang bedanya kita di sini hanya menambahkan W di depannya. W itu apa sih? W itu berarti seperti wireless. Wireless atau nirkabel, yakni tanpa kabel. Jadi, kita menghubungkan uh, dua perangkat yang tadi itu menggunakan satu sinyal atau sinyal elektromagnetik seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana prinsip kerja daripada wireless technology ini. Nah, adapun yang pertama, pembagian daripada WPAN ini adalah pembagian daripada wireless technologies atau jaringan nirkabel ini. Ini yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Wireless Personal Area Network, ia kecepatannya itu bisa hanya minimalnya itu adalah 1,5 Mbps seperti itu, atau juga bisa kita sebut maksimalnya rata-rata kecepatan daripada WPAN atau jaringan personal area network ini, wireless personal area network maksud saya, adalah rata-ratanya 1,5 Mbps seperti itu. Nah, dan juga uh, cakupan datanya itu tidak lebih daripada 10 meter seperti itu. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah ini Bluetooth seperti itu, atau juga Bluetooth atau infrared. Infrared yang kita gunakan di remote TV atau yang kita gunakan di remote AC dan lain sebagainya. Atau juga bisa gelombang radio seperti itu. Nah, jadi WPAN ini hanya kita gunakan untuk ya sharing-sharing data antar dua perangkat yang dekat seperti itu. Jadi ya belum bisa, misalnya bisa kita contohkan di satu rumah seperti itu. Itulah seperti itu WPAN. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua itu adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, rata-rata daripada WLAN itu adalah 11 sampai 54 Mbps kecepatannya itu ya.
Nah, kemudian untuk cakupannya itu tidak kurang atau tidak lebih daripada 100 meter. Jadi contohnya adalah yang A, B. Contohnya adalah WiFi atau wireless fidelization. Nah, WiFi ini seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang WiFi sudah bisa capai lebih daripada 54 Mbps ya kecepatannya atau bandwidthnya yang bisa dia uh, sampaikan atau sharing dengan perangkat yang lain. Ini juga WiFi, di sini WiFi Alliance, di sini juga ada product must be approved for interoperability by WiFi Alliance, atau setiap perangkatnya itu harus ada modul WiFi di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini WiFi, wireless fidelity. Kemudian pembagian yang ketiga itu adalah wireless metropolitan area network. Nah, kecepatannya di sini ya bisa mencapai lebih daripada 70 Mbps. Rata-ratanya mungkin 70 Mbps ya. Tapi mungkin zaman sekarang dia bisa lebih daripada 70 Mbps karena cakupannya itu adalah metropolitan atau bisa kita sebut sebagai satu kota. Ya, satu kota. Seperti itu. Misalnya saya ingin memasang satu WMAN pada kota Bukit Tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cakupannya itu adalah 50 kilometer atau lebih, seperti itu. Untuk contohnya sendiri itu ada WiMAX. WiMAX di sini adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ini adalah contoh daripada WiMAX. WiMAX dalam bahasa Inggrisnya. New standards for fixed broadband wireless. Trying to do for men atau Metropolitan Area Network what WiFi did to for LAN. Seperti itu. Jadi ini adalah satu contoh jika kita ingin memasang WiFi ya istilahnya ya, WiFi di salah satu kota, yaitu WMAN, disebut sebagai WiMAX. Nah, yang terakhir ada pembagiannya wireless worldwide area network atau bisa kita sebut sebagai jaringan nirkabel di cakupannya negara. Seperti itu. Nah, itulah tadi adalah pembagian daripada jaringan nirkabel. Ya, pembagiannya sama dengan jaringan nirkabel ya. Ada PAN, ada LAN, MAN, WAN. Kalau untuk jaringan nirkabel ada WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Gampangnya mengingat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara jaringan nirkabel ini bekerja sebenarnya? Nah, sekarang saya ingin para audiens, teman-teman, Pak ingin uh, membayangkan. Kan tadi kita udah bahas ya, bahwa jaringan nirkabel itu maupun jaringan berkabel itu adalah dua perangkat yang saling terhubung, teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih. Gitu. Nah, sekarang saya ingin untuk tujuannya tadi adalah pastinya untuk berkomunikasi, adalah untuk sharing data satu sama lain. Manfaatnya apa? Manfaat jaringan berkabel itu adalah untuk efisiensi, uh, menghemat finansial karena ya berkurangnya ya perangkat uh, apa tadi kabelnya tadi daripada yang berkabel dan juga menjadi nirkabel kan susah ribet ya kalau pakai kabel di mana-mana ya, jadi kita pasang nirkabel ini. Nah, bagaimana jaringan nirkabel ini bekerja? Sekarang saya ingin teman-teman membayangkan ada dua orang. Nah, di sini ada dua kakak-kakak nih. Dua kakak ini sedang berbicara satu sama lain. Nah, mereka apa saja sih yang mereka perlukan sehingga mereka di sini sedang mengobrol ya. Dua kakak ini sedang mengobrol. Tujuannya di sini adalah untuk sharing. Misalnya kakak ini sedang menggosip. Kakak ini sedang gosip satu sama lain mengenai mantan mereka lah. Bukan ya? Gak baik ya.
Misalnya mereka sedang sharing informasi. Sharing informasi mereka tentang sesuatu hal yang mereka senangi. Misalnya mereka ingin sharing informasi mengenai resep makanan seperti itu. Aduh, resep makanan jadi lapar saya. Nah, mereka sedang ingin sharing resep makanan satu sama lain. Nah, yang kakak yang di sini, yang di sebelah kanan, ia ingin kalau di kalau audiens mungkin sebelah kiri ya, sebelah kiri eh, ia ingin men-sharing resep makanan yang telah ia tahu. Misalnya resep makanan nasi goreng. Nah, di sini kakak yang sini ia menerima informasi mengenai resep makanan tersebut. Nah, apa yang dibutuhkan oleh kakak yang pertama sebelah kiri ini untuk men-sharing? Yang pertama adalah pastinya suara mereka ya, karena tidak ada suara ataupun bahasa. Medianya bagaimana ia menyampaikan resep makanan tersebut sehingga ditangkap oleh si kakak yang sebelah kanan ini. Nah, kakak yang sebelah kiri ini perlu untuk mengeluarkan suara dia, perlu untuk ataupun kalau misalkan dia bisu ya, Allahu a'lam, dia harus menggerakkan tangannya menggunakan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Nah, dia pasti memerlukan satu media seperti itu. Atau pada jaringan kabel kita bisa sebut sebagai transmitter. Seperti itu. Adalah yang memancarkan apa yang medianya kita menggunakan signal. Seperti itu. Nah, kemudian kakak yang sebelah kanan ini ia mendengarkan. Ia mendengarkan dengan serius bagaimana resep nasi goreng tadi supaya ia bisa bikin nih nanti di kosannya seperti itu sendiri. Nah, apa yang ia butuhkan? Ia membutuhkan telinga atau seenggaknya kalau ia menggunakan bahasa isyarat, ia membutuhkan mata untuk melihat seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai receiver. Nanti receiver ini ada bisa berupa adaptor dan lain sebagainya. Nah, itulah begitu juga dengan prinsip konsep kerja daripada jaringan kabel. Pada jaringan kabel kita memerlukan tiga ini. Pertama ada transmitter sebagai uh, penyampai atau nanti ada penyalur sinyal elektromagnetik yang mana nanti sinyal elektromagnetik tersebut diterima oleh si receiver ini. Receiver ini nanti misalnya kalau kita menggunakan kita ingin memancarkan sinyal WiFi, ya harus ada adaptor atau modul WiFi di dalam perangkat yang sebagai receiver tersebut. Nah, seperti itulah prinsip kerja daripada jaringan nirkabel. Nah, jadi uh, cara kerja daripada jaringan kabel itu kita bisa simpulkan bahwa transmitter mengirimkan data melalui gelombang elektromagnetik. Itu bisa kita sebut sebagai sinyal ya. Nah, yang adalah bentuk energi yang dapat bergerak melalui udara atau medium lainnya tanpa memerlukan kabel fisik. Seperti itu. Beda dengan jaringan berkabel ya, ia menggunakan benda fisik seperti kabel tersebut. Nah, kemudian setelah dipancarkan sinyal elektromagnetik tadi berupa energi tadi, ia kemudian diterima oleh si receiver. Kemudian data yang kita kirimkan, misalnya kita data mengirimkan file, video, foto, kita kirimkan tadi dirubah menjadi sinyal oleh transmitter. Kemudian uh, misalnya contoh transmitter itu tadi adalah router, wifi, atau perangkat bluetooth, dan kemudian sinyal tersebut ditangkap oleh si receiver tadi, yang ini. Diterima oleh si receiver, yang mana memungkinkan pertukaran informasi dalam bentuk audio, video, teks, dan data lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua. Wah, lama banget ya. Baru pembahasan kedua. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang kedua. Ini adalah perangkat keras, penjelasan perangkat keras mengenai jaringan kabel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan juga audiens lihat, di sini ada beberapa contoh daripada perangkat keras jaringan kabel, ada router. Nah, apa saja sih penjelasannya? Jadi, di perangkat keras jaringan kabel itu pertama ada
router nirkabel ini fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan nirkabel, menghubungkan jaringan lokal LAN tadi adalah atau WLAN ya dengan internet dan mengelola lalu lintas data antara perangkat perangkat di dalam jaringan tersebut. Nah, contohnya apa saja contoh perangkat kerasnya adalah TP-Link, Archer, Netgear, Nighthawk, Linksys, WRT, sebagainya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah access point. Nah, jadi pada perangkat keras atau hardware jaringan kabel, itu yang kedua adalah access point. Access point ini apa? Fungsinya adalah untuk memperluas jangkauan jaringan kabel dengan menyediakan titik akses. Nah, namanya aja access point ya. Artinya juga titik akses. Titik akses tambahan untuk perangkat yang terhubung seperti itu. Nah, kemudian contohnya apa saja contoh uh, mereknya ya. Ada Ubiquiti, Unify, atau Cisco. Kemudian ada Cisco Aironet, TP-Link, EAP seperti itu. Nah, kemudian hardware selanjutnya daripada jaringan nirkabel ini atau wireless network ini ada repeater atau juga bisa kita sebut sebagai extender. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memperkuat dan memperluas sinyal WiFi ke area yang lebih luas. Ini berarti WLAN ya. Nah, uh, kemudian mengurangi area dengan sinyal lemah atau dead zone. Misalnya di seperti di kos saya lah. Di kos saya kebetulan kami memiliki dua lorong. Nah, dua lorong ini yang sebelah kanan juga sebelah kiri. Kebetulan saya di sebelah kanan. Nah, wifi kami ini berada di sebelah kiri. Jadi wifi itu kan kelemahannya adalah tembok ya. Jadi kalau sinyal itu tidak kurang bisa menembus tembok seperti itu. Jadi uh, kami di sebelah lorong sebelah kanan itu kurang mendapatkan sinyal wifi tersebut. Kemudian kami komplain dong. Kami komplain, maka didapatlah solusi untuk memasang si router ini atau repeater ini maksud saya. Repeater ini sehingga kami sebelah lorong sebelah kanan pun dapat merasakan sinyal yang dirasakan oleh lorong sebelah kiri. Seperti itu. Itulah fungsi daripada repeater untuk menambahkan memperluas sinyal area WiFi lebih luas lagi, mengurangi area sinyal yang lemah seperti itu. Nah, ada pun contoh mereknya adalah Netgear EX37700. Kemudian ada TP-Link RI650, kemudian ada D-Link DAP 1610. Kemudian apalagi hardware daripada jaringan kabel ini adalah modem. Nah, modem juga ada di sini ya. Modem ini hampir sama seperti WiFi. Fungsinya adalah menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau internet server service provider melalui kabel DSL atau serat optik. Contoh modem ini apa saja? Banyak ya. Ada Aris SURF board, kemudian ada Netgear CM500, kemudian ada Motorola MB7621 seperti itu. Kemudian ya contoh selanjutnya adalah antena WiFi. Antena WiFi apa saja fungsinya? Adalah untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal nirkabel. Kemudian antena ini bisa bersifat internal atau tertanam dalam perangkat ataupun eksternal. Contohnya apa saja? Contohnya adalah antena TP-Link TLANT2408C. Kemudian contohnya ada Alpha APA M25 seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya pada jaringan nirkabel hardware-nya adalah bridge nirkabel. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah secara fisik melalui koneksi nirkabel, memungkinkan
komunikasi antar perangkat di kedua jaringan. Contohnya ada TP-Link, TLWA801ND, kemudian ada Linkis WAT610N. Kemudian contoh selanjutnya daripada hardware jaringan nirkabel ada controller jaringan nirkabel. Fungsinya mengelola dan mengontrol banyak akses poin dari satu lokasi pusat, sering digunakan di lingkungan jaringan skala besar seperti kampus ataupun perusahaan. Nah, contohnya sendiri adalah Cisco Wireless LAN Controller ataupun Aruba Mobility Controller seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya dari hardware jaringan nirkabel adalah mesh Wi-Fi system. Fungsinya adalah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang bekerja bersama untuk menciptakan jaringan Wi-Fi yang mulus dan menyeluruh di seluruh area, mengatasi keterbatasan cakupan satu router, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Google Nest Wi-Fi, eHero Pro 6, kemudian ada Netgear Orbi. Dan yang terakhir, contoh yang bisa saya sampaikan daripada hardware jaringan nirkabel ada firewall nirkabel. Fungsinya adalah melindungi, karena dia firewall ya, melindungi jaringan dari ancaman keamanan dengan memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Nah, ini sangat berguna sekali bagi teman-teman ataupun audiens yang memasang wifi di rumahnya. Pasanglah firewall ini misalnya untuk membatasi akses situs yang ingin diakses seperti itu. Jadi bisa kita batasi. Contohnya apa saja? Ada Sonic Wall TZ series, ada Fortinet, FortiGate, ada Cisco ASA, dan lain sebagainya. Itulah contoh daripada hardware jaringan nirkabel. Baiklah, materi selanjutnya adalah kita akan membahas yakni poin ketiga mengenai apa itu WPAN. Saja WPAN adalah apa itu WPAN? WPAN adalah Wireless Personal Area Network, merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa WPAN itu sebelumnya adalah cakupannya itu hanya 10 meter. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, tablet, dan juga laptop. Nah, contoh penggunaan dari WPAN itu adalah seperti ini. Misalnya, di sini ada satu rumah. Satu rumah ini misalnya ia menggunakan satu WiFi ataupun di sini ada IP address access point-nya di sini. Ya, dia dapat menghubungkan ke semua perangkat ini menjadi sehingga dapat terhubung satu sama lain dengan access point. Tapi cakupannya hanya mencapai 10 meter seperti itu. Nah, contoh penggunanya adalah misalnya kita ingin bisa digunakan untuk transfer file, folder, pesan, musik, video, foto, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari penggunaan WPAN ini yang pertama adalah Bluetooth dan juga infrared. Apa itu Bluetooth? Infrared. Nah, misalnya kita kembali kepada zaman dulu ketika mengirimkan data masih menggunakan infrared ya. Infrared pada zaman sekarang kita gunakan pada remote TV, remote AC, dan lain sebagainya. Kalau pada zaman dahulu kita menggunakan infrared untuk mengirim data melalui HP. Di sini bisa kita lihat. Kita harus mendekatkan HP itu dan juga mengarahkannya karena infrared masih belum seperti Bluetooth yang mana ia harus didekatkan antara transmitter dan juga receivernya. Beda dengan zaman sekarang, di mana kita sudah menggunakan banyak teknologi yang menggunakan Bluetooth seperti earpod, kemudian ada headset Bluetooth, mouse Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, baru kita langsung ke poin yang keempat, yakni apa itu WLAN.
WLAN adalah Wireless Local Area Network. Memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, apa contoh dari WLAN? WLAN itu contohnya seperti WiFi, router, WiFi yang kita gunakan di rumah ataupun di kos itu merupakan contoh daripada WLAN. WLAN memerlukan perangkat seperti access point, router, dan juga repeater kalau diperlukan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke poin yang terakhir adalah jenis-jenis keamanan dari WLAN. Jenis keamanan dari WLAN yang pertama adalah WEP. WEP itu apa? WEP adalah Wired Equivalent Privacy, yang mana adalah protokol keamanan nirkabel awal yang dirancang untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Namun WEP telah terbukti rentan terhadap serangan dan tidak lagi dianggap aman. Nah, kemudian yang kedua ada WPA. WPA itu apa? WPA adalah Wi-Fi Protected Access. Adalah peningkatan dari WEP yang mana menawarkan enkripsi data yang lebih kuat dan perlindungan terhadap serangan serius pada kunci enkripsi. WPA dirancang untuk mengatasi kelemahan WEP dan meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi. Nah, misalnya kalau kita menghidupkan hotspot di HP kita, kan hotspot itu sama dengan WiFi ya. Hotspot merupakan tambahan modul pada HP kita sehingga kita bisa meng-share data kita yang kita dapat dari ESP card. Nah, ketika kita mensetel hotspot, kita juga bisa menyetel keamanan untuk WiFi kita, yakni adalah WPA, dan juga yang selanjutnya adalah WPA 2 dan WPA WIPS. Kalau teman-teman sering membuka WiFi itu mungkin nampak di sana. Nah, WPA 2 itu apa? Adalah Wi-Fi Protected Access 2. WPA 2 adalah evolusi dari WPA. Berarti ya evolusi dari yang sebelumnya. Dan merupakan standar keamanan yang lebih kuat menggunakan enkripsi AIS atau Advanced Encryption Standard. WPA 2 ini meningkatkan keamanan data dan autentikasi pada jaringan nirkabel. Kemudian yang terakhir ada WIPS. WIPS itu apa? WIPS adalah Wireless Intrusion Prevention System. WIPS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah akses ilegal atau aktivitas mencurigakan di jaringan nirkabel. Ini meliputi pendeteksian peretasan, serangan, denial of service, dan upaya akses yang tidak sah ke jaringan. Nah, kemudian baru kita bahas bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari wireless security. Yang pertama adalah teknologi dan prosedur. Cara kerjanya adalah memastikan bahwa pengguna yang ingin terhubung ke jaringan adalah pengguna yang sah. Seperti website yang ada SSH, seperti itu. Kemudian pengguna inskripsinya penggunaannya ada inskripsi data, kemudian nanti akan diberikan juga kunci inskripsi, yang mana hanya pemilik sah lah yang bisa menggunakannya, seperti itu. Kemudian ada cara kerja wireless security yang ketiga. Jenis standar inskripsi. Yang pertama ada WEP, standar inskripsi awal yang sekarang dianggap tidak aman. Kemudian WPA atau Wi-Fi Protected Access memiliki variasi WPA TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang lebih lemah dan WPA 2 AIS yang lebih kuat. Kemudian ada WPA 2 yang lebih kuat dari WPA yang pertama, menggunakan enkripsi AIS yang lebih kuat dan merupakan standar keamanan yang umum digunakan saat ini. Dan yang terakhir ada WPA 3, evolusi lagi dari WPA 2. Standar keamanan yang lebih canggih dengan enkripsi yang lebih kuat dan meningkatkan keamanan autentikasi. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Nah, jikalau ada kesalahan ataupun kekhilafan yang saya berbuat, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena telah selesai materi kita pada saat ini.
Maka dari itu saya ucapkan wassalamualaikum